Hai, halo dengan Elis lagi dari Heroes Finansial. Gimana kabar Anda hari ini? Oke, dan hari ini karena hari ini ada berita rilis tentang NFP dan ini adalah indikator yang paling penting dan yang paling ditunggu-tunggu oleh para trader. Dan untuk hari ini saya akan bicarakan tentang bagaimana Anda trading setelah rilis berita payroll berita NFP ini. Dan sebelum saya mulai trading, saya akan jelaskan tentang apakah NFP. Dan sebenarnya untuk NFP ini itu dipanggil non-farm payroll ya. Dan ini adalah salah satu yang paling penting untuk indikator yang paling penting di Amerika ya. Dan ini berita untuk NFP ini adalah mewakili total untuk karyawan yang berbayar di Amerika ya. Dan ini adalah tidak termasuk karyawan pertanian, karyawan government, dan yang untuk karyawan yang non-profit organisasi lah. Dan untuk NFP, berita NFP ini akan rilis hanya satu kali dalam sebulan. Dan karena itu banyak trader yang tertunggu-tunggu untuk saat NFP rilis ini, karena setelah rilis NFP ini, market yang ada hubungannya sama USD akan bergerak lebih gampang untuk kita lihat trennya. Karena trennya akan lebih jelas, misal tren naik atau tren turun, dia akan lebih jelas cenderung ke satu arah. Karena itu banyak trader yang menunggu saat ini untuk trading setelah NFP rilis ya beritanya ya. Oke, dan ini adalah waktu yang sangat pas untuk para trader buka posisi untuk masuk ke market. Karena seperti yang saya bilang tadi, setelah rilis berita NFP ini, tren market itu akan cenderung ke satu arah, dan kita akan bisa lebih gampang untuk prediksi dan masuk ke market untuk mendapatkan profit yang banyak lah ya. Oke, dan ini untuk NFP, berita NFP ini akan rilis hari ini, sore ini jam 7.30 WIB ya, jangan lupa ya. Setelah 7.30 WIB Anda bisa trading. Anda coba lihat di market yang ada hubungannya sama USD. Dan ini satu tips untuk saya biar ada yang biar kalian ingat, kalau misal mau trading menggunakan indikator ini, strategi setelah rilis NFP ini, Anda trading setelah market setelah berita NFP rilis ya. Jangan trading sebelum dia rilis, karena setelah rilis baru marketnya, baru trennya bisa kelihatan dengan jelas ya. Oke, dan saya akan pakai strategi GMMA untuk hari ini. Mungkin sampai sini saja untuk penjelasan tentang NFP. Ayo kita mulai trading untuk hari ini. Oke, saya akan menggunakan strategi GMMA untuk trading NFP kali ini. Dan saya open posisi dulu dan sebentar lagi saya jelaskan. Oke, saya sudah open posisi low di sini ya. Dan untuk peringatan, mohon diingat lagi untuk Anda, untuk trading menggunakan GMMA ini, pertama kita harus confirmkan trennya, dan yang biru itu harus berada di atas merah. Dan untuk kedua, kita lihat yang merah itu menyempit, dan setelah menyempit kita open posisi low. Kita open posisi sesuai dengan tren ya. Oke. Dan posisi yang saya open tadi sudah profit. Dan untuk di sini saya akan stay di market ini karena marketnya masih kelihatan bagus ya, downtrend ya. Oke. Dan di sini saya open posisi low lagi di sini. Dan untuk open posisi ini mungkin ada yang tanya kapan saya bisa open posisi yang waktu merah itu menyempit ya. Oke. Dan untuk saya rekomendasi saya akan lihat dulu,
garis yang pertama dan garis yang kedua ya. Kalau misal garis yang pertama dan garis kedua itu sudah menyempit, sudah mendekat dia dan semakin mendekat antara yang garis-garis lain, di situ saya akan open low. Disitulah waktunya, pas waktunya saya akan open low ya. Dan kalau misal di sini lagi, kalau misal Anda bisa lihat marketnya masih sedang menyempit ya, menyempit ke semuanya. Lihat tuh, kalau Anda bisa lihat di sini ada menyempit sampai semuanya sudah berdekatan ya, sudah bersentuhan. Dan di sini adalah potensi yang sangat bagus untuk kita open posisi low. Karena untuk strategi GMMA ini kita bisa trading, kita akan open posisi sesuai dengan trennya ya. Oke. Dan untuk posisi yang saya open tadi sudah selesai dan sudah berakhir dengan profit juga, dan saya sudah open posisi lagi di sini. Oke. Untuk peringatan lagi untuk NFP hari ini akan rilis pada jam 19.30 WIB ya, dan untuk di sini itu tren itu akan bisa kelihatan dengan lebih jelas. Dan karena untuk GMMA ini kita trading ikut tren ya, kita sarankan Anda untuk perhatikan pertama konfirmasi trennya. Yang biru itu harus berada di atas merah, itu adalah downtrend ya. Dan kalau yang biru itu berada di bawah merah, itu adalah tren naik ya. Ini Anda harus ingatkan, Anda harus ingat yang biru, posisi yang biru itu di mana ya. Dan setelah itu untuk open posisi, Anda lihat yang merah itu, tunggu yang merah itu menyempit, dan setelah menyempit Anda langsung open posisi sesuai tren yang sedang berlaku ya. Dan ini mungkin Anda bisa coba nanti setelah NFP rilis ya. Oke, kita lihat untuk trading history saya tadi. Saya sudah open posisi 4 kali, 1 draw dan 3 profit. Dan total profit saya hari ini adalah $210 ya. Oke. Dan waktu untuk saya trading tadi adalah cuma dalam waktu 4 menit, dan saya sudah bisa mendapatkan $210 profit ya. Dan ini saya yakin kalau Anda coba menggunakan trading strategi ini GMMA setelah rilis NFP, Anda juga bisa profit ya seperti saya. Oke, dan saya akan jelaskan selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana untuk settingan GMMA ini. Oke. Dan kita lihat di chart ini belum saya tampilkan lagi GMMA-nya. Dan untuk GMMA settingan ini adalah menurut saya paling gampang. Anda cuma klik di sini untuk technical indikatornya, dan di trend ini Anda lihat GMMA, Anda cuma tanda centang aja di sini. Itu gampang kan? Jadi sudah muncul untuk GMMA di situ, dan sudah untuk settingannya semua default, nggak ada settingan parameter lain. Kita cuma pakai yang ini defaultnya. Oke. Dan untuk waktu grafiknya yang saya pakai adalah waktu grafik 10 detik dan opsi period 30 detik ya. Dan untuk strategi ini bisa dipakai untuk strategi yang untuk opsi period yang lain juga. Misal kalau Anda pengen trading 1 menit opsi period, Anda bisa settingkan untuk waktu grafiknya 10 detik, dan gitu juga kalau 3 menit Anda settingkan di 1 menit waktu grafiknya ya. Dan kalau misal kalau Anda bisa lihat, kalau di 10 detik itu kan misalnya Anda nggak bisa lihat dengan jelas trennya di waktu grafik 30 detik. Jadi saya sarankan Anda untuk Anda bisa rubah yang 10 detik itu, waktu grafik 10 detik ke 1 menit. Karena di 1 menit itu kelihatan lebih biasa. Untuk 1 menit jangka waktu yang panjang itu kita bisa lihat dengan lebih jelas ya untuk trennya, apakah trennya naik atau trennya turun ya. Oke.
Dan untuk sebenarnya ada trik di sini, itulah trik yang untuk trading di sini, untuk GMMA ini. Itu semua sebenarnya Anda cuma bisa cuma biasakan diri untuk settingan waktu periodnya dengan waktu grafiknya sesuai dengan waktu yang seharusnya ya. Oke. Dan untuk timing untuk Anda open posisi high adalah pertama Anda lihat yang biru harus berada di bawah merah, dan yang biru itu mengembang, dan yang merah itu menyempit, sudah mulai menyempit, Anda langsung open posisi high. Oke. Dan untuk posisi low, Anda lihat yang biru itu harus berada di atas merah, dan yang biru itu sudah mengembang, dan setelah itu Anda lihat yang merah itu sudah menyempit, Anda langsung open posisi low ya. Oke, dan ini ada dua yang Anda harus ingatlah untuk posisi yang biru itu, apakah yang biru itu berada di atas merah ataupun yang birunya berada di bawah merah. Dan setelah itu yang Anda harus perhatikan untuk pas open posisi adalah saat yang merah itu menyempit, dan setiap kali dia menyempit itu adalah pas Anda open posisi ya, open posisi sesuai tren. Oke. Dan untuk hari ini coba trading untuk strategi MMA setelah NFP rilis, dan salam profit dari saya. Dan kalau misal Anda profit atau bagaimana result Anda setelah Anda menggunakan strategi ini, mohon komentar di bawah, karena saya pengen tahu juga apakah Anda profit dengan menggunakan strategi NFP ini ya. Oke, untuk itu sampai di sini saja video saya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Dah. Oke, kalau Anda ada pertanyaan tentang NFP ataupun strategi GMMA yang saya jelaskan tadi, mohon datang ke support, mungkin ke live chat kita ataupun di WhatsApp kita, ataupun bisa komentar di bawah. Nanti saya baca, nanti saya balas juga. Dan semoga Anda profit dengan menggunakan strategi ini. Jangan lupa untuk NFP hari ini trading setelah NFP rilis jam 19.30 WIB ya, jangan lupa ya. Oke, dan seperti biasalah kalau Anda suka video saya, mohon like dan mohon share juga ke teman-temannya. Dan siapa yang belum subscribe, mohon subscribe video saya. Dan mungkin sampai di sini saja video saya untuk hari ini. Salam profit, sampai ketemu lagi besok. Dah.